Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Rovelipasa, nomor NIM 221041108. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari Bapak Agus Milo Susetyo, SPD, MPD. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memberitahu kalian sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Berikut ini materi sejarah bahasa Indonesia dan perkembangan yang telah saya rangkum. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nama Melayu pertama digunakan sebagai nama kerajaan tua di Jambi pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mulai digunakan sebagai alat komunikasi berbagai batu bertulis atau prasasti kuno. Beberapa prasasti yang ditemukan adalah 1. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683. 2. Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684. 3. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. 4. Prasasti Karangbrahi Bangko Kabupaten Merangin Jambi tahun 688. Prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa adalah 1. Jawa Tengah Prasasti Ganda Suli tahun 832. 2. Bogor Prasasti Bogor tahun 942. Kedua prasasti di Pulau Jawa itu memperkuat pula dugaan kita bahwa bahasa Melayu kuno pada waktu itu tidak saja dipakai di Pulau Sumatera tetapi juga dipakai di Pulau Jawa sekitar awal abad ke-15. Berikut ini gambar-gambar prasastinya. Peresmian Bahasa Indonesia ditandai dengan Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928 dengan dikeluarkannya Sumpah Pemuda Resmilah Bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana mudah dipelajari. 3. Suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Indonesia. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan arti yang luas. Peristiwa penting lahirnya bahasa Indonesia. Berikut tahun-tahun pentingnya mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia. Beberapa dapat diperinci sebagai berikut. 1. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Advan of Dijen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. 2. Pada tahun 1986 mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Combi-Siphon de Fox Lecture, taman bacaan rakyat yang kemudian pada tahun 1970 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka banyak menerbitkan buku-buku sastra terkenal seperti Salah Asuhan dan Siti Nurbaya. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia sudah dipakai sebelum tahun 1928. 3. Terciptalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa kita sebut KBBI. Tahun-tahun inilah yang membuat kita harusnya semakin yakin dan bangga bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia dan wajib kita lestarikan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut ini. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu bangsa, suku bangsa. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut ini. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Itu dia rangkuman dari saya beserta penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.